selamat ulang tahun kepada para TNI. Semoga semakin jaya ke depannya. Dan Senjata-senjata gimana, Teh? untuk senjata-senjatanya yang sekarang-sekarang yang dimiliki semoga semakin canggih dan untuk bisa melindungi kita rakyat Indonesia. Ya, menurut saya senjata yang dimiliki sekarang semakin canggih, semoga bisa melindungi rakyat Indonesia dan seluruh bangsanya. Itu harapan dari masyarakat Indonesia terhadap TNI di hari ulang tahunnya yang ke-76 tahun pemirsa, sekaligus juga harapan untuk alutsista dari TNI sendiri. Nah, ini kita ketahui bahwa pemerintah Menhan dalam hal ini akan membeli 10 kapal frigate. Kemudian akan membeli juga ada pesawat tempur. Kemudian juga ada dari TNI AD ada sebuah program juga yang diluncurkan untuk menguatkan TNI. Tapi apakah kita mungkin membutuhkan alutsista lain selain hal yang sudah dipesan tadi, ada pesawat tempur dan juga ada kapal frigate, Pak? Mungkin kita butuh kapal selam, Pak, atau apa begitu, Pak? Ya, tentu pengadaan alutsista itu sudah direncanakan sejak awal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perencanaan itu menjadi penting. Apakah TNI Angkatan Laut memerlukan kapal selam? Pasti iya, karena di dalam perencanaan untuk MEF-nya itu tercantum juga pengadaan kapal selam. Oleh karena itu justru yang paling penting adalah konsistensi kita untuk memenuhi alutsista itu sesuai dengan perencanaan yang ada. Tidak ujuk-ujuk ada alutsista baru langsung dibeli, padahal belum tentu itu sesuai dengan kondisi geografi kita. Oleh karena itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan alutsista sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Demikian. Pak, bicara soal frigate lagi nih, Pak. Cina katanya pernah menempatkan sejumlah kapal jenis destroyer di sana, tapi kita cuma punyanya frigate aja. Apakah kita nggak perlu, Pak, untuk membeli kapal jenis destroyer, Pak, untuk kondisi Indonesia saat ini, Pak, kalau dari sudut pandang Bapak? Ya, menurut saya tidak harus kita memiliki destroyer. Yang pertama, kita harus sangat paham betul geografi Indonesia itu memerlukan kapal seperti apa. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita memiliki kapal yang besar, tetapi sandar di pangkalan sangat sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami geografi kita di dalam hal mengadakan alutsista. Nah, kemudian apakah frigate dengan destroyer kalau dibandingkan kemudian dalam hitungan bertempur selalu menang destroyer? Belum tentu, karena sangat tergantung dengan alat deteksi yang dimiliki, kecepatan penilaian, kecepatan pengambilan tindakan, kecepatan peluncuran senjata, itu menjadi sangat penting. Belum tentu kapal yang memiliki senjata yang jarak capainya jauh tetapi sensornya pendek itu juga tidak bermanfaat bagi kapal tersebut. Oleh karena itu pengembangan daripada sistem senjata dan sistem deteksi itu menjadi penting. Apakah itu dipasang di destroyer, di frigate, itu sama saja bagi kami. Karena jenis itu hanya menentukan bobot daripada kapal tersebut. Memang kapal yang berbobot besar seperti destroyer akan mampu memuat senjata yang lebih banyak daripada frigate. Itu saya kira keunggulan daripada kapal yang lebih besar daripada kapal-kapal kecil. Tetapi dari sisi kelincahan dan kemampuan manuver, belum tentu kapal yang kecil itu pasti kalah dengan destroyer. Belum tentu itu. Ya. Oke, Pak, bicara juga soal keamanan, nggak cuma keamanan yang bisa kita lihat permasalahannya secara mata aja, Pak, yang tampak di permukaan, nggak cuma yang kelihatan di laut lepas, nggak cuma yang kelihatan juga mungkin di daratan seperti di Papua, tapi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita ingat, Pak, ada sebuah alat, kalau nggak salah namanya Sea Glider, Pak, ini disinyalir katanya mencuri data-data penting dari Indonesia. Ini kan juga berkaitan dengan masalah keamanan kita, Pak, karena katanya Sea Glider ini dimiliki oleh pihak asing. Nah, ini kan juga dikatakan sebagai bentuk tantangan yang harus kita hadapi ya. Bagaimana kalau menurut Pak Agus untuk menghadapi ini? Apakah kita membutuhkan sebuah alat juga untuk menangkal ini atau bagaimana? Ya, tentu kebutuhan peralatan yang harus kita miliki
disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kalau perkembangan teknologi saat ini sudah memanfaatkan unmanned seperti sea glider dan lain sebagainya, tentu kita harus memiliki juga alat anti daripada peralatan-peralatan tersebut. Oleh karena itu benar bahwa kita memerlukan peralatan anti untuk peralatan-peralatan yang unmanned seperti sea glider dan lain sebagainya. Pak, terakhir Pak, singkat saja Pak. Ketika Bapak dulu adalah Panglima TNI juga, kalau misalkan Bapak sekarang menjadi Panglima TNI dalam posisinya sekarang, ini hanya masukan saja nih dari seorang mantan Panglima TNI kepada kondisi Indonesia terkini dari segi pandang militernya. Apa yang perlu dibenahi? Apa yang harus di-upgrade lagi Pak? Secara konkretnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya sangat berharap bahwa pemenuhan MEF itu terus dipacu sehingga segera bisa dipenuhi. Setelah MEF nanti tentu kita ingin suatu postur TNI yang lebih besar daripada itu. Yang kedua tentu teknologi yang kita miliki harus terus dikembangkan sehingga state of the teknologi yang kita miliki itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dan yang ketiga, sumber daya manusianya harus terus dibina sedemikian rupa, dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mengawali peralatan yang kita miliki. Saya kira 3 hal itu menjadi penting untuk ke depan menghadapi isu-isu perkembangan teknologi dan alutsista yang akan kita miliki. Demikian Mbak Tesi. Baik, terima kasih Bapak Laksamana Purnawirawan Agus Suartono yang merupakan Panglima TNI periode 2010 hingga 2013. Semoga sehat selalu Bapak. Selamat malam Bapak.